Yesus bertanya, siapakah aku? Kami juga bertanya, siapakah engkau Yesus? Dari dahulu sampai sekarang, segala zaman bertanya tentang kau Yesus. Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Tapi Mesias apa? Ini yang belum ku yakin. Dari dahulu sampai sekarang, segala zaman bertanya tentang kau Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kaulah semuanyaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kaulah kasih hatiku. Tuhan Yesus, kenapa kau lihat-lihat itu? Berapa apa? Bah, kau lihat-lihat. Berapa pastor bayar apa? Fotografer untuk merekayasa foto seperti ini. Jadi maksudmu Saya biasa seperti kalau seperti ini ya pastor. Jadi maksudmu seperti ini bisa kau buat? Oh iya. Sama pastor bisa ku bikin sekarang salaman sama Presiden Jokowi. Ini kita lihat tangannya itu. Gampang, itu rekayasa digital. Amang Sedangkan kalau mana kameramu yang besar itu? Kalau banyak itu pastor, kalau saya prewedding atau orang menikah gitu kan saya foto, bang kuruskan sedikit, gitu kan itu satu bisa. baru dibilang, bang gantilah backgroundnya dengan apalah seperti di Pulau Samosir kami. Gampang kali itu pastor. Jadi yang seperti ini 100.000, 200.000. Kalau bisa, pemikiran negatif dan ada kecemburuan sosial, bukan kecemburuan, bukan. Tidak tahu kau bahwa bukan lagi kelas-kelas Medan, kelas-kelas dulu Sanggul, kelas apa lagi Simbangolape bukan lagi cuma tinggal kelas internasional berfoto dengan gubernur malah lebih tak perlu kurasa kejar-kejar kan. Jadi betul nih. Tahu kau tahun 2015 ini, tahun 2015 kayak mana lah rupanya makanya bisa pastor berfoto yuk. Soalnya kan terus terang aja kalau yang begini gampang-gampang nih kita rekayasa. Kalau orang-orang yang memang tapi biar tahu kok kan ini saya memang waktu itu sebenarnya kami kan dari seluruh dunia, banyak seluruh dunia kan Radio Maria itu ya. Jadi pada malam sebelum kami berangkat ke Vatikan, diambillah keputusan yang kalau besok kan tergantung kepada pengawalnya itu rumahnya. Protokoler lah ya. Kalau besok ada umpamanya hanya 2 utusan per benua. Maka dari benua Asia, Pastor Redemptus akan menjadi utusan untuk menyalampai. Pantang so jago. kecil semua kan. Terus baru gini-gini lah. Berangkatlah. Tapi sesudah kami misa di Gereja Vatikan kan. Bahasa BT kan dipakai bukan de bahasa Italia, ada bahasa Jerman. Kalau umpamanya ibadat kadang aku bahasa Inggris. Suka-suka aku lah di situ kan. Jadi, dan tidak ada yang mengerti. Jadi akhirnya sesudah misa pergilah berbelok-belok ke sini ke sana. Ada salah namanya kan, salah itu aula ya. Ada salah ini kan. Akhirnya sampailah kami ke sini kan. Jadi saya seharusnya duduk di bangku pertama.
itu kalian di gedung kepausan itu? Iyalah, di Vatikan lah. Tak tahu lagi kita dari mana. Berbelit-belit dibawa oleh pengawal itu. Yang sial lagi, saya sampai di tingkat atas kan, kubuka gordennya sambil jalan, ku foto karena bagus sekali. Datang pengawalnya, padre, non si può, tak bisa katanya memfoto. Malu kali. Malu kali kan. Kalau di pikiran pengawal itu, amang kayak para tahun pikirku kan. Jadi dalam arti ini bagaimana lah ya. Tapi waktu pas, rupanya banyak juga yang licik pastor-pastor itu. Oh, pastor pun licik sebenarnya. Jadi waktu pas mau kan ke aula itu ada kan sudah diatur kursi-kursinya. Kami 250 orang kan. Jadi bagaimana ini? Saya seharusnya di depan. Rupanya ada pastor dari India dan juga dari Filipina udah di depan. Kita lagi tempat dudukku. Seharusnya aku di situ. Seharusnya apa? Karena bukan Filipina, bukan dari India, tapi Indonesia mewakili Asia. Indomie. ego gitu kan. Itu, nunggu lah kan. Saya dengar lah, mulai masuk, sebelum masuk paus itu, ini mau rupanya dekat kali kan, masuklah. Saya dengarlah dari pengawalnya itu berbahasa Italia mereka. Saya sudah berpidato paus dan benar-benar selamat datang dan seterusnya. Datanglah pengawal itu, baris pertama kita berikan kurang ajarnya, terus pergilah orang-orang pastor-pastor untuk bersalaman mungkin maksudnya. Baris pertama. Jadi aku nggak dapat lagi. Pastor di baris berapa sih? Baris kedua jadinya. Udah mau emosi aku kan. Ini musuhnya mau kubur sebarkan ke seluruh dunia tak jadi. Bagaimana aku bisa angkat jago nanti di Indonesia? Saya dengar lagi sekondo. Sekondo. Yang kedua. Langsung kuberikan kamera sama orang lain. Rupanya bisanya semua. Itulah makanya jadi foto ini. Jadi bersalaman lah kami. Saya katakan saya orang Indonesia dan begini. Rupanya setiap detiknya ada mengambil cik. Dan kita carilah besoknya di mana filenya di Vatikan itu, baru inilah saya besar. Jadi sebenarnya benar, tapi bukan itu persoalan ya. Yang ini persoalan apostolik. Tapi tak usahlah kita tengok lagi ke situ, ke kamera lah kita sekarang, karena sudah selesai lah foto itu. Jadi apostolik sebenarnya kan saya sangat kagum lah. Apostolik ini sebenarnya apa artinya, Pastor? Sebenarnya ini berasal dari bahasa Yunani ini ya. Apostolik itu dalam arti ini, yang apostolik itu utusan, mengutus. Apostello itu mengutus, ya. Itu dari bahasa Yunani kan. Jadi di sini sebenarnya kalau apostel utusan ya. Jadi dia suruhan, wakil resmi yang diserahi tugas tertentu, kurir. Bukan kurir hanya membawa, kan betul dia diberikan kuasa ya, mempunyai mandat. Jadi kata apostolik ini sebenarnya dipakai untuk menyebut para rasul. Apostel ya. Apostel berarti sama dengan para rasul. Ya, gereja yang apostolik berarti bahwa gereja yang berasal dari para rasul. Kan gereja kita 12 orang itunya 12. Nanti bisa tambah lagi Paulus kan. Akhirnya sebenarnya utusan lah ya. Jadi kan ada iman kita kan kudus, Katolik. Satu kudus, Katolik dan apostolik. Kerasulan. Rasul kan yang didirikan apostolik itu artinya berarti gereja yang didirikan oleh para rasul, oleh Yesus melalui para rasul. Dan si Petrus lah yang pertama kan. Di 2000 tahun yang lalu. Coba kalau ada di sini daftar paus, akan kuberikan dulu sama kau dokumen. Siapalah paus yang kedua sesudah Petrus? Mengganti Petrus. Pastor ada Santo Linus. Linus dia. Yang ketiga Santo Kletus. Tahun berapa itu ya? Kalau Santo Kletus itu tahun 76. Tahun 76 sudah ganti rupanya si Petrus kan. Coba kalau kalian lihat yang ke-50. Mampuslah. Yang ke-50. Ada 20. Ada nomornya di situ. Yang ke-50. Seperti makan dekel ini dibalik sudah. Anastasius kedua. Santo Anastasius yang kedua. Tercatat semua kan. Yang ke-70. 70 itu ada siapa? Santo Honorius yang pertama. Luar biasa. Honorius tidak pakai Santo. Paus Honorius yang pertama. Kalau kita lihat umpamanya ke-200. Mampus. Mana bisa kau cari lagi? Cepatlah.
Lambat kali memang dunia Besar ini. kali nih Pastor. Aman. Saya beli dari Vatikan itu. Oh, dari Vatikan juga ini ya? Ini tidak boleh direkayasa berarti ini ya? Sangat sangat internasional. Tidak. Bukan saya beli dari Carrefour ya, enggak ada di Carrefour itu. Oke, 200 itu Pastor Urban kelima. Paus lah. Paus Urban kelima. Dia masih masih blessed, masih belum santo tapi blessed. Kalau umpamanya 263 yang hampir terakhir itu. 263 itu John Paul yang pertama. Baru Paus John Paul yang pertama, baru kemudian John Paul yang kedua. nomor berapa itu? Paus John Paul yang kedua itu 264, disusul kemudian oleh Paus Benedictus yang ke-16. Baru paus kita sekarang Frans. Uskup Sibolga pun Frans namanya Pastor. Jadi kalau namanya Frans itu nasibnya itu kalau nggak jadi paus jadi uskup. Ada juga di situ Frans. Kita tengok di sini Redemptus tak ada. Ini mana? dia terus melewati ini. Melewati. Oke lah. Baru paus kita memang 266. 266 ya. Iya, 266. Jadi sebenarnya ini kalau menurut Tapi tunggu dulu. Seperti pakai batik kau. itulah supaya apa? Karena apostolik. Karena apostolik. Jadi seperti rasul supaya Biasa seakan dia rasul. pakai kaos-kaos ini. Karena habis kaus. Habis kaus belum kering. Jadi kalau kita pikir ya. Jadi seperti ini dulu Pastor kan, kalau mulai dari yang pertama Santo Petrus sampai ke yang 266. Ini apa nih ini? Ini menurut saya yang seperti ini silsilah ya. Iya, seperti silsilah. Seperti tarombo. Ini begini di bawahnya begini. Tapi saya yang mengapa terkagum-kagum kan, bayangkanlah 2000 tahun yang lalu, tetapi itu memang seperti yang dikatakan Yesus kan, Petrus lah pertama ya. Iya. Di atas batu karang ini nanti dibilang ya. Aku akan mendirikan gereja. Dan kita lihatlah terus. Tapi bagaimana sebenarnya? Apa sebenarnya maksud apostolik kan itu ya? Iya. Apa sebenarnya maksud apostolik? Jadi, apa yang diharapkan Yesus melalui rasul-rasul ini? Apa kalau yang dikatakan itu ya, yang disebut apostolik sebenarnya bukanlah para paus ini. Bukan para uskup pengganti. Sebenarnya uskup mereka ya, pengganti. Ya, uskup Roma. Dia kan mereka kan uskup Roma. Jadi, sebenarnya kalau dikatakan, jangan kita pikir dari Petrus kepada siapa tadi? Santo Linus. Ini seperti estafet, lari kau kedua sampai nanti kepada Paus Fransiskus ke-296. Seperti estafet. Jangan dibayangkan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apostolik itu bukanlah yang estafet itu, tetapi gereja semuanya, estafet gerejanya itu. Gereja ini semuanya diserahkan ya. Jadi hubungan historis yang pertama-tama dari Santo Petrus, historis yang kedua sampai 266 ini ya. Jadi dalam hal ini harus dimengerti dia bersifat apostolik, berarti gereja mengakui diri sama dengan gereja perdana. Yang 266 ini. Berarti tidak bisa juga seperti apa Pastor ya? Gimana maksud saya begini ya? Ketika Santo Petrus katakanlah selesai menjadi paus, lalu datang Santo Linus, mau kurubahlah dulu ini artinya tidak kan boleh. seringnya itu setiap pemimpin supaya tampak seperti bekerja, dibuatnya perubahan. Sebenarnya perubahan dalam arti tertentu bisa ya, tapi bukan artinya diganti ajaran itu, tak bisa. Jadi dalam hal ini gereja perdana hubungannya gereja para rasul dengan gereja yang sekarang. Jadi hubungan historis ini sejarah ya tidak dimengerti sebagai pergantian orang, jangan. Paus ini ke paus pergantian ini. Orang, pergantian arah, pergantian cara berpikir, bukan ya? Jadi harus kita pegang ini para bapak dan ibu ya. Bukan dimengerti apostolik itu gereja apostolik. Aku mengaku satu, kudus, katolik dan apostolik. Jangan dipikir sebagai pergantian orang, melainkan pergantian segala kelangsungan iman. Dan juga kelangsungan pengakuan iman. Semua itu. Jadi stafet itu diberikan. Itu harus kita lihat ya. Seperti kalau umpamanya kamu lihat ini ya. Apa dikatakan? Kristus menghendaki gerejanya disebarluaskan oleh para rasulnya. Maka gereja yang sejati haruslah bersifat apostolik. Ya. Artinya
gereja yang disebarluaskan oleh para rasulnya dan para pemimpinnya harus memperoleh jabatan dan otoritasnya dari suksesi yang sah dari para rasul. Jadi harus betul ada pergantian, bukan direbut ya. Jadi suksesi yang sah. Karena ada pernah juga beberapa paus sekaligus kan? Ya, itu zaman kegelapan lah mungkin itu kan, karena jadi jabatan politik dibikinkan. Dibuat oleh Raja Prancis pausnya, seperti yang Anglikan dibuatnya pausnya. Nah itu, jadi itu harus diingat bahwa yang disebarluaskan oleh para rasulnya dan para pemimpinnya harus memperoleh jabatan dan otoritas dari suksesi yang sah. Jadi tidak perlu kampanye sebenarnya. Mana ada kampanye? Pilihlah saya menjadi paus. Ada orang yang mau jadi paus. Orang yang tak mau ya. Jadi uskup pun tak ada yang mau. Nggak perlu kampanye kan. Jadi dalam hal ini Kristus menghendaki gerejanya disebarluaskan para rasulnya, maka gereja yang sejati haruslah bersifat apostolik. Diganti oleh para rasul, tapi dengan pengertian semua ajaran iman dan kelangsungan iman itu juga berestafet ya, diteruskan ya, diteruskan. Dan itulah harus ada otoritas dan suksesi yang sah dari para rasul. Jadi sebenarnya gini, ada 3 mengapa gereja disebut apostolik mungkin ya. Jadi gereja disebut apostolik karena satu, coba. Pertama, gereja dibangun di atas fondasi para rasul. Tunggu. Seperti biasa ya, aku lupa tadi, aku yang layak membaca ini. Kau hanya nanti kusuruh-suruh ya. Oke lah. Walaupun kau pakai batik. Jangan kau pikir sudah pakai batik. Jangan lupa Pastor, namaku Frans. Akulah pejabat. Paus yang ke-266 itu Frans. Ada juga Franciscus Sitohang. Uskup Sibolga yang baru saja diresmikan, Frans. Memang marganya Sinaga, tapi ya mirip-mirip. Jadi di sini ya, pertama, mengapa disebut apostolik? Karena gereja dibangun di atas pondasi para rasul dan diteruskan oleh para penerus rasul, yaitu paus dan para uskup. Coba baca dulu Efesus 5, 19-20 itu. Efesus 5? Ya, 19-20 kan? Efesus 2-nya. Efesus 2 ya. Ya, saya baca Efesus 2 kan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Yang pentingnya anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, tiang utama. Jadi gereja disebut apostolik karena pertama, gereja dibangun di atas fondasi para rasul, apostolik. Di luar dari para rasul tidak sah. Tidak ada itu, begitulah ya. Dan diteruskanlah ini tadi fondasi para rasul itu. Para rasul kan sudah selesai ya, Petrus sudah selesai. Jadi diteruskan oleh para penerus rasul, yaitu para paus dan uskup-uskup juga ya. Imam tidak masuk. Tahu kau kerja jago. Sebentar dulu. Kalau kalian imam itu sebenarnya apa? Pembantu uskupnya kan? Kalau kami imam redaktor. Ini pastor online. Memang kami hanya pembantu. Berarti kenlap-kenlapnya kan? Sebenarnya kan kami selalu bersifat rendah hati. Oke lah. Kami ini hamba Tuhan. Kami tidak peduli tentang kan sebenarnya kami kalau tidak ada imam, tidak ada artinya paus, tidak ada artinya uskup. Kami yang ada di lapangan. Jadi kalau kita katakan ini tadi paus kita, kalau dirunut dari Petrus, paus kita yang sekarang 266. Ya. Dan kalau kita lihat umpamanya Matius 16-18 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita lihat dari catatanku di sini sebenarnya kan, ya. Jadi pertama itu harus kita ingat ya, bahwa Petrus ya, sampai Yesus sendiri mengatakan kan, karena itu tadi kunyajikan Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Tapi untuk Petrus belum jelas Mesias siapa. Dan ini dikatakan Yesus ya, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
Petrus itu artinya batu karang Iya, Petrus itu secara bahasa artinya batu karang Dan sebenarnya. di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas itu ya. Sampai dikatakan Yesus sendiri, alam maut tidak akan menguasainya. Gereja tidak akan pernah dikuasai oleh maut, tak bisa hilang. Ya, jadi di sini kalau dikatakan seperti yang terjadi ya, kalau kau tadi yang menghina pastor kan, Saya bukan menghina, sebenarnya hanya memaparkan fakta. saya pernah mewakili uskup. Itulah seperti uskup. Wah, jangan main-main kamu kan. Yang ini hampir saya di atas batu karang ini. Yang salah pilih nih uskup itu. yang silap dia mungkin dia. Saya sialnya waktu itu saya tidak pakai batik. Oh, oke. Apalah kejadiannya itu rupanya? Jadi begini kan. Pastor mewakili uskup di hadapan siapa? Jadi di telepon uskup aku, uskup Monsignor Datubara kan. Oke. Saya waktu itu di Seribu Dolok. Kaulah dulu mewakili saya ke Sidikalang karena saya nggak bisa. Ada pertemuan kaum muda di sana separoki selama 3 hari. Oke, saya siapkanlah. Jadi hari Sabtu saya Pastor pergi ke waktu sana. itu di mana? Di Seribu Dolok kan. Oke. Saya pergi ke sana dengan mobil. Saya tidak pikir bahwa ada penyambutan. Jadi saya pakai celana jeans, pakai kaos-kaos. Nasi kami bang. Saya pikir tak ada. Uskup, jangan main-main. Itulah dulu. Jadi dihentikan aku di 1 kilometer sebelum sampai kan. Kenapa situ semua masuk dan ada bergodang. Drum band. Selamat datang Uskup Agung Medan, gitu ya kan. Memang mereka tahu bahwa aku mewakili. Tapi waktu saya keluar dikalungi bunga pakai kaos. Pakai kaos-kaos Dan bercelana pakai jeans. jeans. Sial kali ku rasakan bagaimana ini. Ketawa pastor yang bikin aja loh ketika kan malu kali lah aku sabar berjalanlah kami ada ini rupanya semua anak muda uskup apa ini uskup apa ini jadi saudari waktu itu saya tidak siap Uskup swasta. saya pikir hanya berkhotbah besoknya kan rupanya disambut yang ini jangan main-main kau kadang-kadang kan bisa mewakili uskup Dan ternyata salah. Gitulah. salah pilih kan Salah pilih. jadi tapi yang penting di situ harus kita tahu gereja dibangun di atas fondasi para rasul dan diteruskan oleh para penerus rasul yaitu Paus dan para uskup. Kebetulan aku itu seperti uskup. Itu Oke. kan. Atau kalau kamu supaya yakin lagi coba Yohanes 2:21-17 itu ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Kepada si Petrus ini ya supaya kita jelas Karena dia batu kan karang namanya ini, sebenarnya ya. Simon kan sebenarnya. Ya. Petrus itu diberikan berikutnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah inilah suatu kata yang luar biasa dan nanti diberikan itu kan kepadamu kuberikan kunci Berarti kerajaan surga. kalau berdasarkan ini domba yang tidak digembalakan oleh Petrus kambing itu berarti ya, bukan domba ya. Inilah sulitnya kan. Tapi kita mau mengatakan apa itu arti apostolik dulu. Oke, nanti Betul-betul itu apa tentang itu, ya. dombanya Petrus dan apa segala macam ya. Jadi karena Yesus sendiri menjanjikan gerejanya tidak akan binasa seperti tadi yang kita baca ya. Ya, yang dia janjikan kepada Petrus Matius kan 16, 18 di Matius itu. tadi. Jadi dikatakan juga maka kepemimpinan gereja tidak berhenti dengan berakhirnya kepemimpinan para rasul. Oke. Jangan umpamanya sesudah si rasul Selesailah gereja ini. Tidak lagi yang pengganti para rasul itu tidak sah itu. Tidak, ya. Jadi tetap diteruskan oleh para pengganti mereka. Itulah sampai sekarang Paus ke-266 dan para uskup. Itulah semua berlangsung sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Dikatakan oleh Yesus tadi kan. Dan aku pun berkata kepadamu, di mana itu tadi yang di balik ini kau yang bacanya, masa aku yang baca. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah apostolik. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dan dikatakan juga harus kita kembangkan. Matius 28:20 itu kan harus kita lihat itu. Dikatakan di sini kan salah satu tugas yang diembankan kepada para rasul kan, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang pertama, gereja dibangun di atas fondasi para rasul dan diteruskan oleh para penerus rasul, yaitu Paulus dan para rasul. Yang kedua, apa itu maksud apostolik? Gereja apostolik memegang secara utuh dan melestarikan ajaran dan tradisi para rasul yang telah menerima kuasa mengajar dari Kristus sendiri. Nah, itulah yang tadi kan. Jadi ajarilah mereka, kan, melakukan segala sesuatu. Jadi yang kedua, apa arti apostolik? Bukan hanya penggantian estafet tadi, tapi yang ini kuasanya gereja, sama. Ya, gereja apostolik memegang secara utuh dan melestarikan ajaran dan tradisi para rasul. Jadi kalau lari Paus ini dari ajaran yang utuh, bukan penerus para rasul itu. Oke. Namanya kalau mulai sekarang 10 sakramen. Tak bisa. Maria tidak diangkat ke surga katanya. Tak boleh itu ya. Jadi tak bisa seperti itu. Jadi harus tradisi para rasul yang telah menerima kuasa mengajar dari Kristus sendiri. Karena dikatakan tadi, ajarilah mereka. Sekali lagi itu kan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kepada Petrus dikatakan itu ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah arti apostolik, meneruskan ajaran itu. Jadi dalam hal ini sifat apostolik juga tidak berarti bahwa gereja hanya mengulang-ulang. Karena zaman kan berubah ya. Betul. Waktu kan selalu berkembang, situasi. Tidak ada umpamanya di zaman itu mengatakan bahwa kamu harus pakai online. Ada, belum tahu si Petrus bahwa ada kamera sebesar drum. Belum tahu. Tapi inti isi ajaran itu harus. Namun gereja bukan hanya mengulang-ulang, tapi kalau dikatakan itu bahwa perkembangan hidup tergerak oleh Roh Kudus ya. Gereja senantiasa berpegang kepada ajaran para rasul sebagai norma imannya. Tapi selalu harus menyegarkan, membaharui dirinya. Itulah sifat apostolik. Sesuai dengan zaman ya. Jadi sifat apostolik harus mencegah gereja dari rutinisme, terus bersifat ikut-ikutan. Apa yang sudah dibuat dulu, gitu aja. Itu tak boleh begitu ya, tak bisa. Dalam hal ini seluruh gereja tidak hanya bertanggung jawab atas ajaran gereja, tetapi juga dalam pelayanannya sampai sekarang. Jadi inti yang diberikan oleh para rasul diteruskan sesuai dengan zaman. Berarti dalam hal ini juga gereja tetap harus memperhatikan bagaimana feedback atau respon dari umat juga sebenarnya. Jangan hanya ini mau gereja, ini kata Petrus dulu ya. Dulu Petrus belum sampai ke ke Catholic Center. Belum ada ya. Tapi kita harus menunjukkan dia, bikinlah tingkat tinggi. Jadi ini semua yang dimaksud di sini bukan berhenti meneruskan begitu saja, tidak. Ya, jadi kalau dikatakan juga itu 2 Tesalonika. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Nah ini, jangan hanya kitab suci. Sampai Paulus sudah mengatakan sola itu ya. Scriptura, jangan hanya itu ya. Diterima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Ada surat-surat Paulus kan, tapi juga secara lisan. Lisan ini kan harus diingatkan ya. Pembicaraan verbal yang akan tapi begitu. Itu yang diingat oleh jemaat pada waktu itu ya. Dan juga ajaran kalau 1 Korintus umpamanya ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kadang-kadang kan seperti kita lihat rasul-rasul bodoh-bodoh ini katanya kan. Seperti Petrus tukang ikan. Tapi justru itu yang dipakai. Jangan pula kita harus ini luar biasa pandainya, pasti ini yang benar. Tidak. Jadi ajaran ini ya termasuk tentang kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi. Lisan dan tulisan itu ya. Jadi misa itu umpamanya tidak semua dikatakan oleh buatlah begini kata Yesus, tidak. Tidak ada petunjuk-petunjuk teknis di kitab suci kan. Ada agung di sini, ada bacaan di sini, tak ada dibilang Yesus itu ya. Jadi kurban misa, pengampunan dosa melalui perantaraan imam. Itu kan tradisi. Lisan itu ya. Betul. Kelahiran baru dalam pembaptisan. Ini juga keberadaan api penyucian. Mana ada ditulis, tapi sudah dikatakan oleh tradisi. Bunda Maria juga. Ini Bunda Maria. Maria.
ya, dan juga kepemimpinan paus. Oke, ya. Itu jadi lisan. Oke. Yang ketiga, apa arti apostolik itu? Ya. Gereja yang apostolik adalah gereja yang taat kepada paus selaku penerus Rasul Petrus pada saat ia mengajarkan secara definitif mengenai hal iman dan moral. Ini. Jadi ketika gereja apostolik itu ya, yang harus taat kepada paus. Ya. Selaku ini penerus Rasul Petrus. Jangan mamanya uskup di sini. Ini lain dulu ajaran kita. Tahu dulu kita taat kepada paus itu. Jangan, ini tak boleh ya. Jadi dalam hal ini gereja apostolik adalah gereja yang taat. Kalau umpamanya seorang uskup entah di mana itu tidak taat, seperti pernah juga ya di Prancis Lefebvre ya, digulingkan karena tak mau dia memakai bahasa Prancis, harus bahasa Latin katanya kan. Itu si Lefebvre itu ya kan, pernah waktu sesudah Konsili Vatikan kedua. Jadi di sini Rasul Petrus penerus pada saat gereja itu mengajarkan secara definitif inilah yang harus diikuti mengenai iman dan moral. Umpamanya zaman sekarang kan ada yang mengusulkan itu bahwa perkawinan sejenis boleh. Ya, di beberapa negara itu kan sedang heboh juga sekarang itu kan. Boleh, katanya tak boleh karena kalau sudah definitif dikatakan tidak boleh, siapapun tidak boleh melawan. Kalau dilanggar ya dosanya lah di situ kan. Salah iman dan moral. Kalau sudah tentang iman dan moral harus taat semua kepada paus. Tentang abortus jelas ini ajaran gereja. Tidak ada. Walaupun pamannya pendapat di Jerman lain, itu salah itu semua. Ini harus diikuti paus. Ini. Jadi dalam hal ini keapostolikan gereja tidak berarti gereja sekarang hanya merupakan fotokopi. Ikut-ikutan saja begitu kan. Tidak, gereja para rasul, gereja sekarang bahwa hanya terarah kepada para rasul sebagai dasar dan permulaan imannya, tidak. Jadi pewartaan para rasul dan penghayatan iman mereka itu terungkap dalam kitab suci. Itulah mereka yang menulis ya. Maka sifat keapostolikan gereja akan tampak terutama dalam kesetiaan kepada Injil. Kemudian kesatuan dengan gereja purba adalah kesatuan hidup yang pusatnya adalah kitab suci dan tradisi. Ingat itu. Jadi secara konkret kita katakan itu ya, bahwa konfrontasi atau perlawanan terus-menerus antara situasi gereja sepanjang masa dan pewartaan kitab suci. Kita lihat itu. Sekarang banyak gereja-gereja yang muncul yang tidak lagi ya. Tapi kita harus mengatakan gereja harus senantiasa menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret berpangkal pada sikap iman gereja para rasul, bukan sikap iman zaman sekarang. Para rasul itu. Jadi seperti ini kan, gereja apostolik adalah gereja yang taat kepada paus selaku penerus Rasul Petrus. Jadi kalau tadi tentang iman itu ya. Jadi kan sebenarnya bisa dapat saya katakan itu bahwa gereja apostolik memang sebenarnya harus tetap berkembang dan harus bermanuver, tetapi tetap terkontrol dalam ajaran yang benar. Benar, harus. Bukan hanya melulu karena perkembangan begini lah demi umat demi kepentingan umat. Sudah ketinggalan yang dulu itu. Sudah ketinggalan. Abortus masa ketinggalan dulu kan tak bisa, bayi tabung tak bisa. Sekarang dulu kan karena tidak ada dokter yang bisa melakukan aborsi tak bisa. Ini sekarang harus jelas apa yang diajarkan harus kita ikuti. Itulah apostolik. Jadi kalau kamu lihat itu Kisah Rasul 15. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Jadi Petrus akhirnya nampak sebagai pemimpin. Ini tampaknya ada perdebatan, ada tentang sunat dan dan seterusnya, maka muncullah Petrus sebagai kepala. Sebagai paus lah, sebagai pimpinan utama. Kita dengarkan apa yang dikatakan kan. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Sudah jelaskan itu. Akulah yang pertama dan utama dari kamu. Supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil
dan menjadi percaya. Petrus yang mengatakan, jangan karena ribut semua kan. Berarti dalam kuasanya ada ya, Paulus ada di situ, Barnabas ada di situ, Yakobus ada di perdebatan situ. yang apa ya? Akhirnya sudah itu mengambil keputusan sampai dikatakannya inilah otoritas ya. Kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah, bukan kalian yang memilih, Allah yang memilih aku dari antara kamu. Nah ini, jadi itu ditunjukkan, itulah apostolik. Tapi memang kalau saya bayangkan latar belakang cerita di kisah para rasul ini sebenarnya seperti kita nih rapat di aula ya. udah ribut lah semua ini jadi ini akan sebenarnya kan tentang sunat apa segala macam kalau itu, masuk Yunani dari apa segala luar tentang gitu. apa itu juga Udah kan ribut lah itu makanan yang haram. diperhalusnya di bahasa kitab suci itu kan ya. Tapi yang ini maksud saya di sini ditunjukkan oleh si Petrus siapa dia. Iya, dia katakan aku harus berbicara dalam kuasaku sebagai yang dipilih Allah. Yang lain terus tunduk. Itulah sebenarnya apostolik. Dalam ajaran ketika Petrus itu berbicara. Jadi kalau pamannya ribut antar keuskupan begini-begini, antar paroki, begitu seperti yang di Jerman terakhir ini kan, ada sampai kardinal mau tarik diri dari kekardinalnya, langsung Paus mengatakan kau tidak bisa. Dan akhirnya semua harus terdiam taat. Inilah apostolik itu. Jadi saat gereja menaati keputusan yang dibuat oleh Rasul Petrus mengenai hal sunat bagi jemaat non Yahudi, akhirnya harus ditaati. Jadi inilah semua yang harus kita pegang. Jadi singkatnya sebenarnya, kalau kita mengatakan mulai abad pertama, kita akan menemukan gereja yang memiliki kepemimpinan dan banyak kemiripan yang lain dengan gereja Katolik yang sekarang. Karena memang gereja itu adalah gereja yang satu dan sama. Jadi kalau dikatakan itu untuk keapostolikan gereja, usaha untuk keapostolikan gereja harus ada yang tiga ini diusahakan. Pertama, setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Satu. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret dengan iman gereja para rasul. Tiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Inilah sebenarnya usaha untuk keapostolikan gereja itu. Jadi karena itu aku sangat bangga kan, itu pula bahwa saya kembali kita ke foto ini akhirnya juga ya. Saya bisa jumpa dengan Paus pengganti Petrus Kusalam yang ke-266. Siapa tahu aku 267. Itulah, kita tutuplah dulu acara ini. Selalu kan, kalau sudah tak sabar aku menutup acara ini kalau begini. Karena sudah kalah kan, saya bilang orang kan, kenapa tidak pastor jadi uskup? Sudah kalah memilih. Tapi sekarang saya calon paus, aku bilang kan, oh ya, kulatih-latih gini kan, paus selalu gini kan. Ini calon paus, ya, mereka kagum. Tapi kita tahu kan ikan paus di Indonesia kan bisa 3.000 kilo kan? 3 ton. 3 ton kan. Saya katakan, tapi saya masih ikan teri. Jadi kapan jadi paus? Nantilah dulu. Agak berat sebenarnya materi ini, tapi sangat mencerahkan bahwa. Supaya tapi kita kan menurut saya sebenarnya Pastor, yang tiga ini usaha untuk keapostolikan gereja ini ya, setia dan kemudian mengevaluasi melalui situasi konkret, setia kepada Injil lalu kan setia loyal kepada hierarki. Yang ini nih yang membuat gereja Katolik tetap bertahan dari dulu. Tapi kita ingat itu, ini yang pertama ini bisa disalahgunakan kan? Karena itu diingatkan setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Jangan ditafsirkan Injil itu sesuai dengan keinginannya. Mimpi aku tadi malam katanya. Bermimpi aku tadi malam. Begini yang dikatakan oleh Petrus, yang menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret dengan iman gereja para rasul apostel, bukan dengan kepalanya, bukan dengan kepalanya saja. Karena iman aku dulu dukun, maka imanku begini. Mata bersihala, aku bilang pula nanti, maka iman harus begini. Tidak. Dan ini yang terakhir ya, setia dan loyal. Loyal itu berarti apapun tak bisa dilawan kan. Orang yang loyal kan, walaupun mungkin dia kurang setuju, tapi ya ini lakukan sudah saja dikatakan dulu. Ya, loyal kepada hierarki, kepada uskup. Jangan angker jago mendemo uskup. Tak bisa dong. Terutama banyak pastor. Pastor adalah pembantu uskup. Terima kasih Pastor. Oke.